Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Nah, di video kali ini Ute mau update tentang pertumbuhan si tomat teman-teman. Untuk kalian yang mengikuti pertumbuhan tomat ini, pasti kalian pangling banget dengan pertumbuhannya teman-teman. Dulu waktu Ute nanam itu, tingginya itu sekitar 20 cm teman-teman. Sekarang tingginya udah melebihi tinggi Ute. Lihat tuh, berarti ini udah 1,5 meter lebih ya teman-teman. Nah, sekarang kita cek aja yuk, di sini udah ada berapa buah teman-teman. Kita lihat. Ini jenisnya tomat cherry teman-teman. Alhamdulillah udah mulai pada berbuah tuh. Kayak gini. Nanti Uta lampirin juga deh yang video si tomat ini di awal-awal pertumbuhannya ya teman-teman. Tuh. Ini keren banget teman-teman. Nah, ini karena sering banget ada angin, jadi dia udah goyah teman-teman. Tali yang pernah dipasang itu ternyata nggak cukup, soalnya dia panjang banget gitu. Teman-teman, kita lihat nih, ternyata di sini ada kepik teman-teman. Tuh, keren ya teman-teman. Nah, ini kalau ada yang bilang itu si ladybug ini yang makan kutu-kutu putih yang ada di tomat ini teman-teman. Biasanya dia senang banget sama kelompok Asteraceae kalau nggak salah, kayak sejenis tomat terong-terongan gitu. Soalnya di situ tuh banyak kutu putih. Nah, si kutu putih itu seneng banget gitu sama kelompok Asteraceae. Bu, gitu. Saya boleh nanya nggak? Ya? Tapi ini tuh dia makan daun-daunan nggak sih? Makan nggak ya? Nggak Kata Bu Kaji kan dia makan kutu-kutu ya? Iya. Berarti ngebantu dong? Iya, ngebantu supaya si hama kutu putih itu kan ngambil sari-sari makanan yang ada di daun ya, ngambil nutrisi gitu. Akhirnya terganggu kan daunnya. Tapi ini kayaknya dia deh pelakunya ini. Iya kali ya. Mungkin kelebihan kali ya. Tuh. Banyak sih jenisnya teman-teman, tapi yang pasti kalian jangan asal basmi ya teman-teman, karena kita itu menjaga supaya ekosistem kita tetap seimbang teman-teman. Meskipun dia misalkan merusak, tapi kalau misalkan kita menyediakan alternatifnya supaya dia bisa tetap makan, misalkan dengan menanam bunga aster, menanam bunga matahari kayak gitu, supaya nggak ke tomat kita gitu. Nah, sekarang supaya si tomat ini tetap optimal untuk membentuk buah, Ute mau cek si tunas-tunas yang ada di ketiak daun teman-teman. Nih ya, kalau kalian punya tanaman tomat itu harus rajin banget teman-teman, karena si tunas yang ada di ketiak daun ini atau tunas air sebutannya itu cepat banget tumbuhnya teman-teman. Ini akan berebutan nutrisi dengan si yang ini batang-batang yang khusus untuk pembentukan tomat yang ada bunganya gitu. Jadi dia kayak ngerecokin gitu teman-teman. Nah, lagi ya, kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Oh, ini nih ini dipotong aja teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian pengen membiarkan si tunas air ini tumbuh, itu juga bisa teman-teman. Nanti kalian bisa untuk menyetek si tunas air ini jadi individu baru. Nanti Ute mau videoin deh gimana caranya Ute nyetek tomat dengan cara potong yang tunas air, kemudian direndam dalam air. Dalam waktu semingguan itu akan keluar akar. Nah, keunggulannya itu biasanya tomatnya itu nggak akan setinggi ini teman-teman. Jadi dalam waktu beberapa hari maksudnya nggak akan selama ketika kita nanam dari biji teman-teman, berbuahnya itu. Jadi itu alternatif juga kalau kalian pengen cepet-cepet panen lagi kayak gitu ya. Nih, ini banyak banget teman-teman tuh ya, ini tunas air. Tapi waktu kemarin kan ini ada penyakitnya, terus Ute pangkas. Jadi si tunas air ini akan tetap Ute biarkan tumbuh besar teman-teman, karena yang utamanya itu udah nggak ada. Akhirnya ya udah Ute biarkan dia tumbuh. Tapi ini udah mulai keriting lagi nih. Ini harus bener-bener harus rajin dicek. Nah lagi ya. Oh iya, nah ini tuh
tomat yang nggak kebagian tali. Akhirnya tuh kan bener kan, kalau tanpa tali itu dia akan goyah terkena angin teman-teman. Karena kemarin nggak sampai sebelah sini si dipasangin talinya, akhirnya dia patah, tapi akan Ute biarin aja deh. Tapi keren loh Bu, maksudnya dengan dia yang patah ini dia bisa tumbuh gitu. Iya, makanya mau dibiarin aja, nggak diganggu. Kalau saya tuh biasanya motak dikit tuh udah mati. Oh iya. Ini tuh aneh sih. Udah patah gitu, patah ibaratnya dibilang patah tulang tapi masih inian dia. Iya, masih bisa bertahan ya. Terus, nah ini kayak gini tuh ya udah crop and drop aja, jadi ditutup aja gitu. Jangan lupa yang bagian-bagian bawah yang udah nggak berfungsi itu dipotekin aja biar biar nggak mengganggu pertumbuhan yang lain yang penting gitu. Jadi yang bawah yang udah daun-daun yang udah pada rusak buang-buangin aja teman-teman. Dikubur ya Bu ya? Ya dikubur, jangan lupa ya, takutnya dia ada penyakitnya. Jadi kalau misalkan dikubur kan meminimalisir itu kenapa, penularan. Apa? Itu barusan daunnya kenapa itu? Nah ini selain udah tua juga kayaknya tuh kena penyakit juga sih Pak. Kayaknya ya, saya nggak tahu deh. Yang penting cari aman aja, dikubur aja teman-teman. Nanti si daun ini akan jadi kompos juga kayak gitu. Jadi kita dapat dua keuntungan ya. Wow, tuh ini kayaknya udah harus dipasang tali lagi nih tuh. Ini ketiak daun lagi ya teman-teman. Alhamdulillah lebat banget ini buahnya. Alhamdulillah nih tuh, saat ini nih liatin. Tuh 1, 2. Nanti dari bunga ini nih, kan awalnya tuh yang kuncup terus agak mekar. Setelah mekar agak mekarnya ini nih, mekarnya ini. Terus nanti agak mengering. Terus setelah copot si daun kelopak bunganya, nanti ini kebentuk buah ini gitu, dengan catatan kalau nggak rontok. Ini nih buktinya nih, ini kan si kelopak daunnya udah kering nih Pak. Nah tengah-tengahnya udah ada tomatnya tuh kayak gitu. Tuh ngeri banget kan teman-teman. Wah ini harus pasang tali ya Pak. Betul. Udah ngeri banget. Iya bayangnya keinjek. Nih ini juga mana sih tadi kelihatan? Oh ini nih, ini banyak banget teman-teman si tunas airnya. Lihat, oh ternyata pelakunya ini teman-teman, udah mulai banyak nih, bukan si kepik kayaknya nih Pak. Nah ini nggak tahu jenisnya, nanti kita cari tahu. Tuh dia ternyata bikin si daunnya itu gosong. Nah kenapa sih berbahaya buat tanaman ini? Karena si daunnya itu udah kehilangan klorofilnya, terus strukturnya udah rusak, jadi fungsinya untuk menyerap energi matahari itu berkurang teman-teman, bahkan nggak berfungsi sama sekali, apalagi kalau kayak udah gosong kayak tadi teman-teman. Nah ini sebaiknya kita potek aja, potek yang ada hamanya ini. Nah ini udah jadi hal wajar ya teman-teman kalau misalkan ada hama di tanaman kita. Gak apa-apa, alami kok, kecuali kalau serangannya udah gak bisa terkontrol banget. Makanya kalian harus sering-sering banget cek tanaman kalian ya. Tuh ternyata banyak banget Pak. Tuh ciri khasnya tuh ini tuh, bikin gosong karena dia ngambil sari-sari yang ada di daun, rusak tuh kan. Tadi udah ini nih, ini tuh si hamanya ketahuan ini. Wah kalau misalkan nggak dipotekin nih, dia nyebar gampang banget, nyebarnya berkembang biak. Nah ini kalau bisa jangan dekat-dekat sama tanaman tomat kita teman-teman. Jadi maksudnya kalaupun mau dikubur atau dibuang agak jauh aja gitu, supaya dia nggak mencelok lagi gitu, atau Ute nggak tega ya buat ngebunuhnya gitu. Jadi ya udah Ute buang
ya dari jauh dari lokasi si tomat ini ditanam kayak gitu. Tuh udah pada ini apa, atau dikubur aja ya, kasihan tapi kasihan hewannya. ya dibuang aja deh. Dia cuma numpang makan sih, Bu. Iya, dia cuma numpang makan, nggak apa-apa. Cuma dua. Sebelah sana aja ya, Bu? Boleh. Nggak apa-apa itu. Hup. Terus di sini juga masih ada satu family kayaknya ya, satu family dengan tomat teman-teman. Nih, ini dia teman-teman, namanya takokak. Lihat, tumbuh raksasa banget ini. Dulu kalau kalian ngelihat video yang sebelumnya ya, barengan sama penanaman tomat, di samping Ute itu ada si takokak ini, dan tingginya itu masih segini. Sekarang mereka bener-bener tumbuh barengan dan bener-bener tinggi banget teman-teman. Sekarang tuh lihat, sampai tingginya juga udah melebihi tinggi Ute teman-teman. Ini entah takokaknya tinggi atau Ute yang pendek, kayaknya dua-duanya bener deh. Oh iya, Ute seneng banget ya setelah kemarin kan, kok dia gede doang tapi kok belum berbuah gitu, belum berbunga. Ternyata sekarang udah ada bunganya nih teman-teman. Udah ada calon-calon bunga. Tuh, ada calon bunga banyak banget. Nih. Tuh. Ini nanti bakalan jadi takokak teman-teman. Mana nggak kelihatan? Ini tuh enak banget kalau dikukus terus ditumis-tumis sama tempe, oncom, itu enak banget. Asli deh. Kalau yang orang Sunda mungkin udah nggak asing lagi sama tanaman takokak. Kalau di Indonesia kalau nggak salah namanya pokak, POKAK, pokak ini. Fungsi dan manfaatnya itu banyak banget sebetulnya. Kalian bisa cari sendiri di Google ya. Rasanya itu agak-agak teksturnya itu mirip terong, cuma dia kecil, tapi rasanya itu agak ada pahit-pahitnya gitu. Nanti mudah-mudahan sih sekitar 2 mingguan lagi kita udah bisa panen si pokak ini teman-teman. Oh ya, selain update perkembangan tomat, Ute juga di sini mau bikin kompos teman-teman, tapi komposnya itu kompos anti ribet. Jadi ya udah, Ute punya sampah organik, terus di sini juga Ute udah ngumpulin daun-daun kering. Jadi Ute akan ngubur si sampah organik ini di bawah daun kering teman-teman, sesimpel itu ya. Kenapa Ute nggak langsung buang gitu aja? Karena ternyata si sampah organik itu akan mengundang lalat dan serangga-serangga lain. Nah, itu bisa menjadi bahaya untuk kebun kita, karena nanti selain mampir ke sampah organik gitu kan, dia udah kenyang nih, terus ternyata di kebun kita itu ada tanaman yang lain gitu. Wah, ternyata di sini banyak makanan kayak gitu. Jadi kayak mengundang hama. Nah, jadi paling simpelnya itu ya udah kalian kubur sampah organik kalian supaya tidak mengundang hama-hama yang akan merusak kebun kita teman-teman. Ya udah, yuk kita langsung aja nih kita kubur si ini nih sampah organiknya. Udah di sini tuh udah banyak banget macamnya. Tuh, dari sampah-sampah daun. Kalian ini ya usahain kalian pisahkan dari sampah plastik, terus udah gitu jangan dibuang dan dicampurkan sama sampah plastik yang lain. Nah, ini ada kresek ini soalnya mau Ute gunakan juga untuk buat kompos dari rumput liar teman-teman. Jadi Ute sengaja sih bawa ini ke kebun. Ini tadi juga ada plastik ini mau Ute pakai, jadi enggak. Tapi selebihnya bukan ini kok, bukan sampah plastik kok. Ini emang mau dipakai tuh. Nah, ini udah ada beberapa sampah organik selama 2 harian lah. Nah, ini sampah daun ceri kampung ya, yang ada di depan rumah, yang biasanya Ute kumpulin teman-teman. Tuh lihat, ini udah mulai lapuk teman-teman. Sampah yang beberapa waktu lalu itu Ute kubur di sini. Nah, sekarang Ute mau gali lagi, terus mau Ute tambahin sampah organiknya. Gampang aja sih, langsung aja.
Nah ini cara yang paling simple ya, kalau kalian nggak mau ribet bikin kompos. Tuh. Simple banget kan teman-teman. Jadi nggak ada alasan untuk kita mencampur lagi sampah anorganik dan sampah organik ya teman-teman, karena kasihan kan untuk petugasnya jadi bau, terus orang-orang yang ada di sekitar TPA itu jadi terkena penyakit juga, karena di sana kan jadi banyak air lindi ya teman-teman yang menjadi sarang bakteri-bakteri patogen gitu atau mikroba-mikroba yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, kalau kayak gini kan mudah banget kan sebetulnya, tinggal dikubur aja terus kalian nanti ketika ada sampah lagi ya udah tinggal dibolak-balik lagi, pasti ini bentar banget kok teman-teman udah terurai. Dan nanti malah kalian jadi punya kompos yang keren lagi gitu untuk tanaman kalian. Semudah itu ya teman-teman, semudah itu. Nah, video kali ini udah cukupkan. Bentar, saya mau nanya Bu, boleh nggak? Apa? Oh ya. Tapi kita kan sayuran nih. Iya. Kalau yang kayak gini tuh berlaku nggak sih buat tanaman hias? Apanya? Kompos kayak gitu? Oh ya berlaku dong, kan sama-sama Tanaman. tanaman. Oh gitu, oke. Sama-sama tanaman yang memang perlu nutrisi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya tanaman hias juga Bisa pakai kompos ini ya? bisa, kan sama. Malah Oke. mungkin untuk yang pecinta tanaman hias ada yang udah produksi komposnya sendiri, ada yang beli di toko pertanian, seperti yang nanam sayuran juga. Nah, ya konsepnya sama. Oke, monggo closing. Jadi video kali ini udah cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian untuk menanam dan mencintai lingkungan kita sendiri ya teman-teman. Kalau bukan kita siapa lagi ya teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.